Saudara-saudara, bosen, jenuh, jelek. Siapa yang tidak bosan di masa pandemi COVID-19 ini? Rasanya semua orang mengalami kebosanan atau kejenuhan. Saya juga merasa bosan dan jenuh kadang-kadang. Rasa jenuh adalah perasaan yang wajar sebenarnya. Ada banyak anak kecil yang sudah jenuh bermain di rumah. Semua mainannya sudah dimainkan dan pengen keluar, pengen bermain. Namun karena harus jaga jarak, orang tuanya melarang anak-anak bermain di luar. Anak yang bosan juga membuat orang tua harus kreatif. Bagaimana caranya membuat anak-anak tidak bosan dan kemudian tidak rewel? Anak-anak remaja atau pemuda yang biasanya bermain dengan teman-teman sebaya, dengan teman-teman sekolah atau kuliah, atau nongkrong, jalan-jalan ke sana kemari, harus terpaksa mengurungkan niatnya itu karena masih ada virus corona. Mereka pun merasa jenuh dan bosan. Mungkin di rumah bisa bermain gawai atau gadget, namun lama-lama kan juga bosan. Belum lagi orang tua yang juga merasa bosan kalau hanya di rumah saja. Nah, saudara-saudara, mengapa kita merasa bosan? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Perasaan bosan tidak mudah diatasi. Nah, kita merasa bosan dan jenuh karena kita biasanya menunggu. Sudah kepengen beraktivitas seperti dulu lagi. Sudah kepengen bermain, sudah kepengen keluar rumah, sudah kepengen bertemu dengan banyak orang. Sayangnya memang belum bisa memungkinkan. Kita sudah jenuh bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Kita juga pengen beribadah di gereja seperti biasa. Nah, saudara-saudara, saya akan berbagi sedikit refleksi tentang bagaimana kita menyikapi waktu, agar waktu yang kita jalani ini tidak hanya berisi kebosanan. Masa jaga jarak yang dilakukan selama pandemi COVID-19 belum bisa kita pastikan masih berapa lama lagi. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, atau mungkin sampai akhir tahun. Kita tidak tahu. Namun bagaimana kita mesti menjalani waktu-waktu kita ini? Nah, kita akan belajar dari sebuah kata, yaitu waktu. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang dipakai untuk menerjemahkan waktu. Yang pertama adalah kronos. Dari kata kronos inilah kemudian muncul kata kronologi. Nah, kronos itu berarti durasi, jangka waktu. Misalnya dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, durasi selama 24 jam itulah kronos. Kronologinya bagaimana? Jangka waktunya seberapa lama? Dalam sebulan ada 30 hari, itu kronos. Nah, kata kronos itu muncul, konon, berawal dari sebuah mitologi Yunani kuno yang memiliki dewa, namanya Dewa Cronus. Nah, Dewa Cronus ini digambarkan dewa yang memakan anak-anaknya sendiri. Dewa Cronus ini terbang sambil membawa sabit yang besar untuk menuai hasil tuaian pada waktunya, yaitu manusia ketika manusia itu sudah mati. Jadi Dewa Cronus ini menurut kepercayaan Yunani kuno dipercayai sebagai dewa yang memangsa atau memakan atau memanen manusia ketika sudah mati itu menjadi makanannya Dewa Cronus. Kira-kira begitu.
Nah, Dewa Kronos digambarkan sebagai dewa yang kejam, yang menyabit apa saja di hadapannya, dan tidak ada orang yang kemudian bisa melawan atau menghindar dari sabitan sang Dewa Kronos itu. Generasi demi generasi yang lahir akan tunduk dan habis, dilibas dan dimakan oleh Dewa Kronos. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang Jawa juga punya mitologi serupa. Ada yang namanya Bathara Kala. Ada beberapa versi tentang asal-usul Bathara Kala, tapi menurut versi Jawa, rata-rata mengetahui bahwa Bathara Kala adalah putra dari Bathara Guru dan Dewi Uma. Ing sawijining dinten, Bathara Guru lan Dewi Uma menika tindakan saperlu rekreasi nitih lembu andini tumuju ing langit, lajeng sami ningali pemandangan alam. Nah, nalika taksih mabur menika wonten angin itu meniup kain yang dipakai oleh Dewi Uma. Lalu Bathara Guru tergiur kepengen hawa nafsu. Nah, karena Bathara Guru itu melihat betis Dewi Uma, karena kainnya tersingkap angin itu, lalu Bathara Guru merayu Dewi Uma, mengajaknya memadu kasih bercinta di atas punggung lembu andini yang terbang. Dewi Uma menolak, namun Bathara Guru terus merayu. Akhirnya karena tidak bisa lagi menahan hawa nafsunya, hasratnya, keluarlah air kama atau air mani dari Bathara Guru dan jatuh ke laut. Singkat cerita, dari air mani yang jatuh ke laut itulah kemudian lahir seorang anak yang berwujud raksasa, raseksa ingkang gegirisi, injih menika Bathara Kala. Nah, saya ingat ketika zaman masih kecil, setiap kali ada gerhana bulan, itu simbah dan juga para orang tua mengatakan kaya rembulane dicaplok karo Bathara Kala. Jadi lalu kami berimajinasi bahwa Bathara Kala itu adalah buta, raksasa yang bisa memakan rembulan. Maka lalu orang Jawa ketika ada gerhana itu memukul lesung dengan irama tertentu. Karena itu upaya supaya Bathara Kala itu menapa nggih ngelepeh wulan kala wau. Melepeh itu memuntahkan rembulan itu pelan-pelan sehingga gerhana itu kemudian berakhir. Nah, itu yang dipercayai dalam mitologi Jawa. Nah, Bathara Kala juga dianggap sebagai raksasa yang bisa memakan, memangsa anak-anak. Terutama dalam kultur Jawa itu ada yang namanya anak Sukerto. Nah, anak Sukerto itu anak yang katakanlah kotor begitu. Nah, anak-anak Sukerto ini akan menjadi mangsa, akan dimakan oleh Bathara Kala. Bagaimana caranya supaya anak-anak Sukerto itu selamat? Dengan cara diruat. Mila wonten ing kabudayan Jawi wonten tradisi ruwatan. Biasanya itu dengan nanggep wayang dan sebagainya, ada ritual-ritual. Kula nate ningali tata cara ruwatan, awit wonten sederek ingkang dipun ruwat. Dengan cara diruat, dibersihkan, maka kemudian anak itu akan selamat. Besok ketika hidup dia tidak akan ditimpa kesialan, kemalangan, namun akan beruntung dan selamat. Nah, itu kepercayaan dalam Yunani kuno Dewa Kronos, dan dalam kepercayaan mitologi Jawa Bathara Kala. Dua-duanya adalah katakanlah raksasa yang digambarkan memakan dan memangsa apa saja. Tidak ada orang yang bisa terlepas dan terhindar dari Bathara Kala. Maka dalam bahasa Indonesia ada kata kala. Kala itu ya tadi durasi, kronos.
Nah, orang yang memusatkan perhatian hanya pada durasi, pada lamanya sebuah peristiwa atau kejadian, biasanya akan gelisah, dan salah satu akibatnya adalah bosan. Namun dalam bahasa Yunani, kalau kita kembali ke Yunani, ada satu kata lain yang diterjemahkan dengan waktu. Kata itu adalah kairos. Konon kairos ini adalah anak dari kronos tadi. Nah, kairos ini berbeda dengan kronos. Kalau kronos itu waktu yang panjang, durasi waktunya. Tapi kalau kairos ini adalah sebuah titik, sebuah peristiwa, sebuah momentum. Kalau kronos digambarkan sebagai garis lurus yang panjang, kalau kairos digambarkan titik di antara garis-garis itu, menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah momen yang berharga. Nah, itu juga adalah waktu, titiwanci. Maka saudara, kita perlu memperhatikan dua-duanya. Kronos itu penting, kairos itu penting. Berapa lama kita hidup, berapa lama kita menunggu, berapa lama kita menjalani hari-hari kita, berapa lama kita menjalani jaga jarak ini di rumah saja, itu penting. Tapi juga titik-titik, peristiwa-peristiwa, momentum-momentum yang ada, yang mengisi kronologi waktu itu juga tidak kalah penting. Maka salah satu cara untuk mengatasi rasa bosan adalah kita memfokuskan perhatian pada kairos, pada peristiwa-peristiwa, pada kejadian-kejadian, pada aktivitas-aktivitas yang menjadi momentum. Setiap peristiwa itu sebenarnya berharga, meskipun seringkali kita lihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Entah berapa kali kita makan dalam sehari, seringkali makan hanya dijalani dengan begitu-begitu saja. Padahal makan adalah sebuah momen yang berharga, peristiwa yang sebenarnya bermakna sekali. Namun karena kita anggap biasa, lalu kita bosan dan ya sudahlah, biasane madang yo madang. Ada sangat banyak peristiwa lain ketika kita bangun tidur misalnya, ketika kita berdoa misalnya, ketika kita beribadah misalnya, ketika kita melakukan aktivitas yang lain. Itu adalah kairos, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang sebenarnya perlu dimaknai. Maka baik kronos, durasi waktu, maupun kairos, sebuah momentum, dua-duanya itu penting agar tidak dimakan oleh kebosanan, agar kita tidak sekadar hanyut dilahap oleh Bathara Kala, oleh sang waktu. Maka kita perlu menjalani kehidupan kita dengan bermakna. Kita maknai, kita hargai, kita syukuri setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian kita tidak merasa bosan yang berkepanjangan. Selamat menjalani waktu kita, dan mari kita menjadikan setiap momen dalam hidup kita menjadi bermakna. Hidup ini bukan hanya soal berapa lama kita hidup, namun soal bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang indah dan bermakna. Amin.